Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Firdani Akbar Pangestu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya mengenai analisis interaksi manusia dan komputer pada aplikasi Shopee. Topik pembahasannya akan saya jelaskan. Yang pertama pendahuluan, kedua analisis SWOT, yang ketiga analisis komposisi warna, yang keempat rekomendasi desain ulang. Pendahuluan, apa itu IMK? Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah bidang ilmu yang mempelajari perencanaan, evaluasi, dan implementasi sistem interaktif antara manusia dan komputer agar sistem tersebut mudah dan nyaman, dan juga efisien saat digunakan. Mengapa Shopee? Shopee dipilih karena merupakan aplikasi e-commerce populer dengan jumlah pengguna besar dan fitur yang kompleks. Hal ini menjadikannya menarik untuk dianalisis dari sudut pandang IMK, terutama terkait kemudahan penggunaan, kenyamanan visual, dan efektivitas desain antarmuka dalam menghadirkan pengalaman pengguna yang optimal. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Antarmuka intuitif, mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai usia, navigasi jelas dan konsisten, yang ditunjukkan ikon dan menu mudah ditemukan. Yang ketiga, performa aplikasi cepat, seperti berjalan baik di banyak jenis perangkat. Yang keempat, rekomendasi personal, seperti sistem menyesuaikan tampilan berdasarkan kebiasaan pengguna. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Visual, terlalu padat atau cluttered, banyak elemen promosi yang membingungkan. Yang kedua, notifikasi promosi berlebihan dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Yang ketiga, aksesibilitas rendah, belum ramah bagi pengguna disabilitas ataupun lansia. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pengembangan fitur aksesibilitas, seperti Shopee berpeluang mengembangkan mode aksesibilitas seperti tampilan dengan kontras tinggi, pembaca layar, dan peningkatan ukuran huruf secara fleksibel. Selanjutnya, inovasi dalam personalisasi antarmuka. Pengguna dapat diberikan opsi untuk mengatur tampilan berdasarkan preferensi, seperti mode minimalis, tampilan kategori favorit, atau penghapusan fitur tertentu dari tampilan utama. Selanjutnya, integrasi dengan teknologi AI dan chatbot. Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman interaksi, seperti layanan bantuan otomatis dan pencarian produk melalui suara atau gambar menjadi nilai tambah. Yang keempat, threats atau ancaman, seperti persaingan ketat, kelelahan visual, privasi data. Selanjutnya, analisis komposisi warna yang pada e-commerce Shopee. Warna utamanya oranye, dominan pada tombol dan ikon, memberi kesan semangat dan mendorong aksi pengguna. Call to action. Warna pendukung putih, latar bersih dan netral. Abu-abu yang menggambarkan teks sekunder agar tidak mengganggu fokus. Merah, penanda diskon atau promosi mencolok dan mendesak. Evaluasi IMK-nya, skema warna konsisten dan kuat secara branding. Warna terang berlebihan, termasuk kategori kelelahan visual. Belum tersedia mode gelap, kurang nyaman di malam hari. Rekomendasi untuk desain ulang. Fitur IMK akan diprioritaskan simplifikasi dan adaptivitas antarmuka. Yang pertama, prioritas penyederhanaan tampilan dan navigasi. Rasanya saat ini tampilan beranda Shopee cenderung berisik atau noisy. Dan dengan menyederhanakan tampilan, pengguna dapat lebih fokus pada tujuan utama seperti mencari dan membeli produk. Langkah desain, yang pertama mengelompokkan elemen-elemen penting dan sekunder secara visual dengan memanfaatkan hierarki warna, ukuran, dan jarak. Yang kedua, menyediakan fitur kustomisasi tampilan seperti opsi mode sederhana yang hanya menampilkan fitur inti produk, pencairan, keranjang, akun. Yang kedua, prioritas penambahan fitur aksesibilitas. Alasannya, aplikasi yang inklusif mampu menjangkau lebih banyak pengguna lansia atau penyandang disabilitas akan sangat terbantu dengan fitur-fitur teks besar, narasi suara, dan kontrol gestur sederhana. Langkah desainnya, yang pertama menambah opsi ukuran font dinamis, yang kedua implementasi pembaca layar screen reader yang kompatibel, yang ketiga mode warna tinggi kontras atau mode gelap untuk pengguna malam hari. Yang ketiga, prioritas personalisasi berdasarkan perilaku pengguna. Alasannya, memberikan pengguna kendali atas informasi dan tampilan yang ditampilkan dapat meningkatkan keterlibatan dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi. Langkah desainnya, aplikasi dapat belajar dari riwayat belanja dan klik pengguna, lalu ditampilkan kategori atau fitur yang paling relevan di bagian atas. Yang kedua, beri pengguna kontrol untuk mengatur jenis promosi dan produk yang ingin mereka lihat di beranda. Di sini saya perlihatkan contoh desain Shopee saat ini. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan yang saya
Dapatkan dari sudut pandang interaksi manusia dan komputer, aplikasi Shopee telah memenuhi sebagian besar prinsip dasar desain utama antarmuka yang baik, seperti kemudahan pengguna, konsistensi, dan daya tanggap. Namun, aplikasi ini menghadapi tantangan dalam hal kesederhanaan tampilan, kenyamanan visual, dan aksesibilitas bagi seluruh kalangan pengguna. Rekomendasi utama dalam desain ulang adalah penyederhanaan antarmuka, peningkatan fitur aksesibilitas, serta penerapan personalisasi cerdas. Dengan pendekatan tersebut, Shopee tidak hanya akan mempertahankan pengguna lama, tetapi juga menarik lebih banyak pengguna baru di berbagai latar belakang dan usia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.